Nah, di sini saya membangun zona pemerintahan di sekitar pantai. Hal tersebut dikarenakan jika saya membangun gedung ataupun pabrik dapat meningkatkan abrasi. Nah, zona pemerintahan meminimalisir untuk terjadinya abrasi. Juga melihat pajak yang dihasilkan. Saya mendapatkan 12.000 salam 24 jam. Hal tersebut bisa terjadi karena kebahagiaan penduduk dan populasinya. Di sini saya membangun kincir angin atau energi listrik berbasis angin di tepi pantai, agar dapat mengolah sumber daya dengan baik. Di sini saya juga membangun fasilitas lain seperti kantor polisi, rumah sakit, pemadam kebakaran, pendidikan untuk menunjang hidup penduduk. Lalu saya juga melihat kapasitas dari fasilitas yang dibangun demi memenuhi kebutuhan penduduk dan agar semua fasilitasnya dapat terbagi rata. Untuk tower air sendiri saya bangun dan meletakkannya di paling belakang dan tidak di tepi pantai agar tidak terjadi polarisasi. Saya juga membangun sistem pembuangan limbah, pengolahan limbah, pembakaran sampah. Semua itu saya letakkan di area yang jauh dari pemukiman, agar limbahnya tidak mencemari udara dan tidak menimbulkan bau tak sedap. Lalu jaraknya sendiri ke pemukiman sejauh 2000 km. Saya membagi rata fasilitas seperti pemadam kebakaran, kantor polisi, rumah sakit, agar meminimalisir jika ada sesuatu yang tidak diinginkan. Di sini saya juga memperhatikan kebahagiaan penduduk setiap saat. Jadi, tidak hanya memperhatikan ekonominya saja, kebahagiaan penduduk juga yang utama. Saya juga membangun dan membagi beberapa zona seperti zona utama yang berisi gedung-gedung apartemen dan kantor, digunakan untuk bekerja atau zona produktif atau juga zona pusat. Lalu ada juga zona pemerintahan dan zona perumahan di belakang. Meskipun kota saya sudah penuh dengan gedung, saya juga tidak lupa membangun area hijau seperti taman dan hutan kecil untuk menghasilkan O2, karena tumbuhan dapat mengubah CO2 ke O2. Saya juga membangun pabrik yang jauh dari pemukiman di mana jaraknya sekitar 2 km. Hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada para pekerja agar mengurangi kepadatan lalu lintas, mengurangi dampak polutan, dan limbah. Lalu membangun gudang kota juga. Dan saya juga membangun beberapa pertokoan untuk memenuhi kebutuhan hidup seluruh penduduk. Diletakkan tidak jauh dari zona utama, agar mudah dijangkau. Lalu dibangun juga kapal kargo. Fungsi utamanya memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya, melalui jalur land shipping. Biasanya kapal tersebut dilengkapi dengan sarana memindah, mengangkat, menurunkan barang ketika melakukan bongkar muat. Pembangunan berkelanjutan, menyatukan persepsi tentang pelestarian lingkungan, menyeimbangkan populasi, melanjutkan dan mengamankan penggunaan sumber daya alam, mengefektifkan implementasi peraturan-peraturan konservasi keanekaragaman hayati, dan menerapkan teknologi. Perhatian pada hubungan antar manusia dan manusia dengan alam, pengendalian dalam pemanfaatan sumber daya, pemenuhan kebutuhan masa kini tanpa mengabaikan kebutuhan di masa mendatang.